Perkenalkan, nama saya Reni Sinaga dengan NIM 20105210338 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan melakukan analisis perancangan percobaan dengan menggunakan rancangan acak lengkap pola faktorial. Dari kasus yang saya ambil, saya ingin mencoba untuk mengetahui pengaruh lama waktu fermentasi yang dinotasikan dengan huruf K, dan ada dua taraf yaitu 1 dan 2, di mana waktu fermentasi dilakukan selama 1 hari dan 2 hari. Dan faktor yang kedua yaitu konsentrasi ragi dengan notasi huruf L. Ada konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5%. Artinya ada 3 taraf konsentrasi yang dianggap berpengaruh pada kadar glukosa tapi singkong. Jadi variabel yang diukur adalah kadar glukosa. Berkaitan dengan hal tersebut, telah saya sajikan data yang saya dapat yaitu berkaitan dengan kadar glukosa tape singkong. Berikut adalah interaksi atau kombinasi dari masing-masing taraf atau level faktor. Di sini ada K1 L0,5 yang artinya bahwa waktu fermentasi selama 1 hari dengan menggunakan 0,5% konsentrasi ragi. Kemudian di sini menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan 2 kali ulangan, dan ini adalah data-data yang diperoleh, yaitu kadar glukosa dalam bentuk persentase. Untuk menentukan jumlah dari setiap ulangan dapat digunakan formula Excel sama dengan sum, lalu jumlahkan seluruh data yang ada di sini, lalu setelah itu di enter, lalu drag untuk mendapatkan jumlah dari ulangan yang kedua. Lalu untuk rata-rata dapat menggunakan formula sama dengan average, lalu blok seluruh data, lalu enter, lalu drag untuk mendapatkan rata-rata di ulangan yang kedua. Hal yang sama juga dilakukan pada masing-masing kombinasi perlakuan, yaitu sama dengan sum, lalu blok 2 data di sebelahnya, lalu enter, lalu drag ke bawah untuk memudahkan perhitungan. Begitu juga untuk rata-rata, dapat menggunakan formula sama dengan average, lalu blok data di sebelahnya, blok 2 data di sebelahnya, lalu setelah itu enter, dan drag untuk memudahkan perhitungan rata-rata berikutnya. Lalu untuk menentukan rata-rata dari seluruh data dapat dilakukan dengan menggunakan formula sama dengan average, lalu blok seluruh data rata-rata, lalu enter. Dan berikut adalah rata-rata dari seluruh data kadar glukosa. Lalu untuk menentukan faktor koreksi yang akan digunakan untuk membuat analisis keragaman atau ANOVA dapat digunakan formula sama dengan jumlah dari seluruh data, kemudian dikuadratkan, dan dibagi dengan 12 yang didapat dari perkalian banyaknya interaksi dengan banyaknya ulangan, lalu di enter. Untuk keperluan data analisis, maka perlu dibuat tabel 2 arah dengan tampilan seperti ini, dan ini merupakan interaksi dari L0,5 dengan K1, L0,5 dengan K2, dan begitu juga seterusnya. Untuk data yang pertama yaitu K1 L0,5 menggunakan data pada tabel kadar glukosa pada ulangan pertama, lalu K1 L0,5 menggunakan ulangan yang kedua. Lalu setelah itu K1 L1 menggunakan ulangan yang pertama, K1 L1 menggunakan ulangan yang kedua, dan begitu juga seterusnya sampai seluruh tabel terisi. Lalu untuk jumlah gunakan formula sama dengan sum, dan blok seluruh data perlakuan, lalu di enter.
Lalu drag ke samping untuk mendapatkan jumlah dari perlakuan K2. Lalu untuk rata-rata dapat menggunakan formula Excel sama dengan average. Lalu setelah itu blok jumlah dari data K1 lalu dibagi dengan 6, yang dimana 6 didapat dari banyaknya jumlah data yang ada. Lalu hal yang serupa juga dilakukan untuk mendapatkan rata-rata dari K2. Lalu untuk jumlah data ini dilakukan dengan menjumlahkan 4 data di sebelahnya dengan menggunakan formulasi sum. Begitu juga dengan perlakuan L1 menggunakan formulasi sum dengan jumlah 4 data di sebelahnya. Begitu juga dengan L1,5. Dan juga untuk jumlah data keseluruhan. Lalu untuk rata-rata dapat dihitung dengan membagikan jumlah dari setiap perlakuan dibagi dengan 3, yang dimana 3 didapat dari setiap perlakuan yang ada, yaitu L0,5, L1, dan L1,5. Lalu untuk merata-ratakan rata-rata, pertama-tama jumlahkan dahulu seluruh rata-rata yang ada dengan formulasi sum. Lalu untuk menentukan rata-ratanya menggunakan formulasi average. Lalu blok seluruh data rata-rata. Lalu enter. Dan inilah hasilnya. Rata-rata pada tabel pertama akan sama dengan rata-rata pada tabel 2 arah. Untuk melakukan rancangan acak lengkap pola faktorial di Excel sudah disediakan dengan cara klik data, lalu klik data analisis, lalu pilih ANOVA to factor with replication. Pada input range, input tabel 2 arah yang sudah ditentukan, lalu pada rows per sampel diisi dengan banyaknya ulangan yaitu 2. Dan pada output range, klik pada kolom yang kosong, lalu klik OK. Lalu akan muncul summary deskriptif seperti ini untuk masing-masing kombinasi. Lalu pada tabel ANOVA, terdapat source of variation, yaitu sumber keragaman atau SK, sampel atau L, kolom adalah K, lalu interaction adalah interaksi antara L dengan K, dan within adalah galat. Lalu total dapat dinaikkan untuk memudahkan dalam melihat tabel. Lalu pada tabel ANOVA dapat ditambahkan kolom perlakuan yang diletakkan di atas kolom L. Kolom perlakuan di sini berfungsi untuk mengetahui interaksi antara lama waktu fermentasi dengan konsentrasi ragi. Apakah akan berpengaruh nyata atau tidak terhadap kadar glukosa pada tape singkong. SS di sini adalah JK atau jumlah kuadrat. Lalu DF di sini adalah derajat bebas atau DB. MS di sini adalah kuadrat tengah atau KT. F di sini adalah sebagai F hitung. Lalu setelah itu ada p-value. Lalu setelah itu ada f-tabel atau f5%. Untuk mengisi kolom perlakuan, pada JK atau jumlah kuadrat merupakan penjumlahan dari nilai jumlah kuadrat L ditambah jumlah kuadrat K, lalu ditambah dengan interaksi, lalu di enter. Lalu untuk derajat bebas perlakuan atau DB dapat dihitung dengan penjumlahan dari derajat bebas L ditambah derajat bebas W ditambah derajat bebas interaksi, lalu enter. Lalu untuk kuadrat tengah dapat dihitung dengan cara membagikan jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan. Lalu untuk F hitung dapat dihitung dengan cara KT atau kuadrat tengah per KT galat atau kuadrat tengah galat, lalu enter.
Lalu untuk melihat apakah F tabel signifikan atau tidak dapat dihitung dengan formula sama dengan F inverse. Nol koma 0,05 lalu dB perlakuan lalu titik koma dB galat lalu di enter. Lalu untuk melihat apakah P value signifikan atau tidak dapat dihitung dengan menggunakan rumus sama dengan if dalam kurung F hitung lebih kecil daripada F tabel titik koma ns titik koma bintang 1. Jika lebih besar maka ns dan lebih kecil adalah bintang 1 lalu enter. Ini artinya bahwa perlakuan berpengaruh nyata terhadap kadar glukosa atau singkong. Begitu juga dengan waktu fermentasi akan berpengaruh signifikan. Ini adalah hasil dari menggunakan data analisis yang sudah ada di Excel dan yang sudah ada bawaannya, dan hanya perlu dilengkapi dengan data perlakuan yang sudah disediakan. Berkaitan dengan itu, perlu juga diketahui bagaimana untuk membuat secara manual. Saya sudah membuatkan tabel seperti ini untuk perhitungannya. Untuk dB di sini dapat diperoleh dari banyaknya perlakuan dikurangi dengan 1. Lalu untuk K didapat dari 2 taraf K dikurangi dengan 1. Lalu setelah itu untuk L merupakan banyaknya taraf dikurangi dengan 1, hasilnya pasti 2. Lalu untuk interaksi merupakan pengurangan dari dB perlakuan dikurangi dengan dBk dan dikurangi dengan dBl lalu enter. Lalu setelah itu untuk total merupakan total dari seluruh perlakuan dikurangi dengan 1 dan hasilnya adalah 11. Dan untuk galat merupakan dB total dikurangi dengan dB perlakuan dan hasilnya adalah 6. Untuk jumlah kuadrat perlakuan dapat dihitung dengan menggunakan rumus SQ atau sum square dari seluruh interaksi, yaitu dari D8 sampai D13 lalu dibagi dengan 2, yang dimana 2 merupakan ulangan dan dikurangi dengan faktor koreksi, lalu setelah itu di enter. Lalu untuk faktor K juga menggunakan rumus SQ dari jumlah seluruh faktor koreksi K yang terdapat pada tabel 2 area yaitu B29 dan C29 lalu dibagi dengan 6 dan dikurangi dengan faktor koreksi lalu di enter. Lalu untuk faktor L juga sama menggunakan rumus SQ lalu banyaknya taraf L dibagi dengan 4 yang didapat dari banyaknya taraf K ada 2 dikali dengan 2 ulangan dan dikurangi dengan faktor koreksi lalu di enter. Lalu untuk total didapat dari SQ dari jumlah seluruh perlakuan dikurangi dengan FK. Lalu untuk interaksi didapat dari pengurangan JK atau jumlah kuadrat perlakuan dengan JKL lalu dikurangi dengan JKK atau jumlah kuadrat K. Lalu di enter. Lalu untuk galat merupakan pengurangan dari total kuadrat dikurangi dengan JK perlakuan. Lalu di enter. Untuk kuadrat tengah dapat ditentukan dengan pembagian dari jumlah kuadrat dari masing-masing komponen sumber keragaman dibagi dengan dB. Pada perlakuan yaitu pembagian antara JK perlakuan dan dB perlakuan lalu di enter. Dan drag ke bawah untuk mempermudah perhitungan. Lalu untuk F hitung perlakuan merupakan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Kemudian KT galat dapat dikunci dengan absolute dollar agar dapat memudahkan perhitungan selanjutnya dan dapat di-drag hingga ke bawah.
Lalu untuk menghitung F tabel 5% dapat digunakan formula sama dengan F inverse 0,05 yang dimana 0,05 merupakan alfa, kemudian H8 merupakan DB perlakuan dan H12 merupakan DB galat. Lalu enter, lalu DB galat dapat dikunci dengan absolut dolar agar dapat didrag ke bawah untuk memudahkan perhitungan. Untuk F tabel 1% juga formulasinya sama dengan F tabel 5%, namun yang diubah hanyalah pada nilai alfa yang di sini diubah menjadi 0,01. Lalu untuk hasil berikutnya dapat didrag ke bawah, lalu di enter. Untuk kesimpulan dapat dilihat bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata untuk uji lanjut terhadap kadar glukosa. Begitu juga dengan interaksi faktor L dan K sangat berpengaruh nyata dan ini adalah keterangan yang bisa kita lihat. Karena seluruh perlakuan dan interaksi berpengaruh sangat nyata terhadap kadar glukosa, maka pertanyaan lebih lanjut adalah interaksi atau kombinasi manakah yang akan menghasilkan perlakuan terbaik atau akan menghasilkan glukosa tertinggi, maka perlu dilakukan uji lanjut. Uji lanjut di sini menggunakan uji Duncan. Data ini didapat dari perlakuan dan rata-rata untuk membantu dalam membuat uji Duncan. Kemudian interaksi ini diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil untuk membuat uji lanjut. Setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka perlu dicari nilai selisih dari masing-masing data. Ini merupakan pengurangan dari rata-rata yang terbesar yaitu K2L1 dengan K2L1,5 yang dimana nanti hasilnya adalah 9,16. Lalu untuk mempermudah perhitungan dapat didrag ke bawah, namun sebelum itu pada kolom J23 harus dikunci dulu dengan absolut dolar agar dapat didrag. Begitu juga untuk tabel selisih yang kedua, dapat menggunakan perlakuan kedua sebagai faktor pengurangnya. Begitu juga seterusnya sampai ke tabel selisih yang terakhir. Lalu untuk tabel notasi ini diisi dengan menggunakan tabel pembanding di bawah ini. Nilai JND 5% dan JND 1% didapat dari tabel pada beda jarak nilai Duncan dengan banyaknya kombinasi perlakuan ada 6 yang artinya ada 5 pembanding dari 2, 3, 4, 5, dan 6. Tabel JND 1% dan JND 5% ini didapat dilihat di buku rancangan percobaan. Lalu untuk standar rata-rata atau ESIA diperoleh dari akar KT galat per 2 dan 2 diperoleh dari banyaknya ulangan. Lalu untuk menentukan BJND diperoleh dari perkalian masing-masing jarak nilai Duncan pada tabel yang dikalikan dengan ESIA atau standar rata-rata. Kemudian dapat didrag asalkan kolom ESIA sudah dikunci dahulu dengan absolut dolar. Dan hal yang sama juga dilakukan pada tabel BJND 1%, namun yang perlu diubah adalah faktornya yaitu JND 5% menjadi JND 1%, lalu dapat didrag untuk memudahkan perhitungan. Untuk notasi di sini dapat dibandingkan dengan tabel BJND yang sudah tersedia, apakah 9,16 akan berpengaruh nyata pada taraf 5% dan 1% yaitu 2,08 dan 3,26 dan ternyata berpengaruh sangat nyata untuk keduanya, maka diberikan bintang 2. Lalu begitu juga untuk 10,60 apakah berpengaruh terhadap 2,14 dan 3,73 ternyata berpengaruh sangat nyata, maka diberikan bintang 2. Begitu juga seterusnya. Namun untuk memudahkan dapat ditentukan dengan menggunakan formula sama dengan if dalam kurung K24 atau selisih yang pertama lebih kecil daripada M31 yaitu BJND 5%, kemudian titik koma, NS di sini artinya non signifikan atau tidak nyata. Kemudian jika K24 lebih kecil daripada O31 atau BJND 1% berarti bintang 1. Namun jika lebih besar maka akan bintang 2 atau berpengaruh sangat nyata signifikan. Lalu enter. Agar bisa didrag ke bawah, kunci kolom M31 dan O31. Lalu kemudian formula yang serupa juga dilakukan pada tabel selisih seluruhnya. Yang diubah hanyalah angka dari masing-masing selisih yang sudah ada.
Lalu untuk daerah A diberi warna pada tabel selisih yang pertama, daerah B untuk tabel selisih yang kedua, dan daerah C ditandai pada tabel selisih yang ketiga. Dan notasi yang dapat disimpulkan bahwa konsentrasi ragi 1% dengan lama waktu fermentasi 2 hari menghasilkan kadar glukosa tertinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Sementara itu perlakuan K2L 1,5 dan K2L 0,5 menghasilkan kadar glukosa yang mirip sehingga diberi notasi B. Hal begitu juga dengan K1L 0,5 sampai K1L 1,5 menghasilkan kadar glukosa yang hampir sama dan diberi notasi C. Maka kesimpulannya adalah agar dapat menghasilkan kadar glukosa tertinggi, tape singkong dapat difermentasi selama 2 hari dengan konsentrasi ragi 1%. Lalu dapat juga dilakukan uji lanjut terhadap masing-masing faktor. Di sini ada faktor K atau lama waktu fermentasi dan rata-ratanya yang diperoleh dari tabel 2 arah. Lalu urutkan data dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu untuk SY adalah KT galat dibagi dengan 6, di mana 6 diperoleh dari banyaknya perlakuan L dengan jumlah ulangan, lalu pangkat 0,5, lalu setelah itu enter. Lalu untuk perhitungan mencari pembanding, JND di sini diperoleh dari tabel yang sudah ada pada buku. Lalu BJND 5% diperoleh dari pengalian antara tabel JND 5% dengan SY. Begitu juga dengan BJND 1% diperoleh dari pengalian antara tabel JND 1% dikalikan dengan SY. Lalu untuk mencari beda rata-rata adalah dengan mencari selisih dari rata-rata K2 dengan K1. Dan nanti hasilnya adalah 18,605 dan bandingkan dengan tabel BJND 5% dan 1%. Maka hasilnya adalah lebih besar dari keduanya, maka diberi bintang 2 karena berbeda sangat nyata dan diberi notasi A dan B. Lalu untuk faktor L data di sini diperoleh dari tabel 2 arah juga, lalu diurutkan dari rata-rata terbesar hingga rata-rata yang terkecil. Untuk selisih sama seperti tadi menggunakan pengurangan dari rata-rata di sebelahnya. Lalu begitu juga untuk data berikutnya caranya sama, yaitu seperti data yang tadi. Lalu untuk tabel JND ini diperoleh dari buku rancangan percobaan dan sama seperti tabel yang ada di atas. Kemudian untuk nilai SY diperoleh dari akar KT galat dibagi 4, yang dimana 4 diperoleh dari banyaknya taraf K dikali dengan 2 dan hasilnya ada 4. SY akan digunakan untuk mencari beda BJND dengan cara dikalikan dengan nilai tabel 5%. Hal serupa juga akan dilakukan pada BJND 1% dengan cara dikali dengan tabel JND 1%. Lalu bintang 2 di sini artinya adalah bahwa beda rata-rata antara perlakuan L1 dan L0,5 juga berbeda sangat nyata. Dapat ditentukan dengan fungsi if seperti ini, begitu seterusnya untuk data yang berikutnya. Kesimpulannya adalah lama fermentasi berpengaruh sangat nyata terhadap kadar glukosa tape singkong. Perlakuan fermentasi 2 hari menghasilkan kadar glukosa jauh lebih tinggi daripada fermentasi 1 hari. Begitu juga dengan konsentrasi ragi. Konsentrasi ragi 1% berbeda sangat nyata dengan konsentrasi ragi 0,5%. Dan yang terkecil adalah ragi dengan konsentrasi 1,5%. Demikianlah salah satu contoh pengurangan Excel untuk mengerjakan rancangan ancak lengkap pola faktorial. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perbuatan maupun pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.